Baiklah, perkenalkan nama saya Nathanael Tendean dengan NIM 2302478, dan pada saat ini saya akan mempresentasikan materi AI 4 atau dengan judul Pemodelan dalam Manajemen Support System. Langsung saya mulai. Yang pertama, pemodelan dalam Manajemen Support System atau IMS, disingkat-singkat MSS, memahami bagaimana model-model canggih membantu pengambilan keputusan strategis dalam era digital modern saat ini. Dalam pengertian dan konsep dasar MSS, definisi MSS, Manajemen Support System, adalah sistem informasi yang dirancang khusus untuk mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan strategis, taktis, dan operasional. MSS mengintegrasikan data, model analitis, dan antarmuka pengguna untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu. Sistem ini tidak hanya menyajikan data mentah, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan informasi untuk menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti oleh para pengambil keputusan di berbagai tingkatan organisasi. Yang ketiga, ada jenis-jenis model dalam MSS. Yang pertama ada model deskriptif, menggambarkan situasi saat ini dan masa lalu melalui analisis data historis. Model ini membantu memahami tren, pola, dan karakteristik dari data yang ada. Dashboard operasional, laporan kinerja, analisis tren histori. Yang kedua ada model prediktif, menggunakan data historis untuk memprediksi kejadian atau kondisi di masa depan. Model ini sangat valuable untuk perencanaan strategis dan mitigasi risiko. Dan poin-poinnya ada forecasting demand, prediksi churn pelanggan, dan ada 3 analisis risiko kredit. Model yang ketiga ada model preskriptif, memberikan rekomendasi tindakan yang optimal berdasarkan analisis data dan skenario yang berbeda. Model ini memandu pengambilan keputusan konkret dengan poinnya, yaitu ada optimasi inventory, alokasi sumber daya, dan strategis pricing dinamis. Yang keempat adalah model matematika dan statistik. Yang pertama, model matematika dan statistik membentuk fondasi analitis dalam MSS, mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti melalui perhitungan sistematis dan metodologi yang telah terbukti. Pertama, regresi linear dan non-linear, identifikasi hubungan antara variabel dependen dan independen untuk prediksi dan analisis kausalitas, cocok untuk forecasting, penjualan, dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bisnis. Yang kedua ada time series analysis, menganalisis data yang berurutan berdasarkan waktu untuk mengidentifikasi pola, tren, dan seasonality, sangat efektif untuk perencanaan demand dan budgeting. Yang ketiga ada clustering dan classification, mengelompokkan data berdasarkan karakteristik serupa dan mengklasifikasikan entitas baru, berguna untuk segmentasi pelanggan dan analisis pasar. Yang keempat ada probabilitas dan distribusi, mengukur ketidakpastian dan risiko dalam pengambilan keputusan, membantu dalam risk assessment dan scenario planning. Selanjutnya ada model simulasi dan prediksi. Yang pertama ada simulasi Monte Carlo, teknik simulasi yang menggunakan pengambilan sampel acak untuk memecahkan masalah matematika dan fisik yang kompleks. Model ini sangat efektif untuk analisis risiko finansial dan perancangan skenario bisnis. Discrete event simulation memodelkan sistem sebagai serangkaian kejadian yang terjadi pada titik waktu tertentu. Sangat berguna untuk optimasi proses operasional seperti supply chain dan customer service. Dan yang ketiga ada sistem dynamic, pendekatan untuk memahami perilaku sistem kompleks dari waktu ke waktu. Model ini membantu memahami feedback, loops, dan delay dalam sistem bisnis yang kompleks.
Selanjutnya ada model optimasi dan pengambilan keputusan. Model optimasi membantu organisasi mencapai hasil terbaik dalam batasan sumber daya yang tersedia, menggunakan algoritma matematika canggih untuk memecahkan masalah bisnis yang kompleks, yaitu ada linear programming, optimasi objektif linear dengan batasan linear, ideal untuk alokasi sumber daya dan perencanaan produksi. Yang kedua ada heuristic methods, algoritma untuk masalah optimasi kompleks, termasuk genetik, algorithms, dan simulate annealing. Yang ketiga ada network optimization, mengoptimalkan aliran dalam jaringan, sangat efektif untuk supply chain dan logistik distribution. Yang keempat ada decision trees, mode visual untuk keputusan sekuensial, membantu dalam strategic planning dan risk analysis. Dan selanjutnya ada tools dan software untuk pemodelan MSS. Yang pertama ada Business Intelligence Platform, ada Tableau, Power BI, dan QlikView, menyediakan kemampuan visualisasi data yang powerful dengan kemampuan modeling yang user-friendly. Platform ini memungkinkan non-technical users untuk membuat model analitik. Yang kedua ada programming language, Python dengan libraries seperti scikit-learn, pandas, dan NumPy untuk statistik computing, dan SQL untuk database manipulation. Tools ini memberikan fleksibilitas maksimal dalam pemodelan. Yang ketiga ada statistical software, SAS, SPSS, dan Stata menawarkan kemampuan statistik modeling yang komprehensif dengan built-in algorithms yang telah teruji untuk berbagai keperluan analisis bisnis. Yang keempat adalah cloud-based solution, AWS SageMaker, Google Cloud ML, dan Microsoft USL ML menyediakan infrastruktur cloud yang scalable untuk machine learning dan advanced analytics dengan minimal setup. Yang perlu diingat adalah pemilihan tools yang tepat dapat meningkatkan produktivitas analisis hingga 300% dan mengurangi time to insight secara signifikan. Studi kasus implementasi model MSS di industri. Yang pertama ada retail demand forecasting. Walmart menggunakan machine learning models untuk memprediksi demand produk dengan akurasi 95%. Mengintegrasikan data, historis penjualan, cuaca, event lokal, dan tren media sosial untuk optimasi inventory real time. Yang kedua ada manufacturing predictive maintenance. General Electric menerapkan model prediktif untuk maintenance equipment dengan sensor IoT sistem dapat memprediksi kegagalan mesin 2-4 minggu sebelumnya, mengurangi downtime hingga 50%. Yang ketiga, financial risk, yaitu Financial Service Risk Assessment. JP Morgan Chase menggunakan AI models untuk credit risk assessment dan fraud detection. Fraud detection model menganalisis 1000 variabel untuk membuat keputusan kredit dalam hitungan detik dengan tingkat akurasi 98%. Yang keempat, healthcare resource optimization. Mayo Clinic menerapkan optimization models untuk scheduling staff dan resource allocation. Model mempertimbangkan patient flow, staff availability, dan equipment utilization untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan selanjutnya ada tantangan dan keterbatasan pemodelan MSS. Meskipun MSS memberikan manfaat signifikan, implementasinya menghadapi berbagai tantangan yang perlu dipahami dan diantisipasi untuk memastikan kesuksesan proyek. Itu yang pertama ada kualitas data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau bias dapat menghasilkan model yang misleading. Diperlukan investasi besar dalam data governance dan data quality management untuk memastikan input yang reliable. Dan poin-poinnya ada inconsistent data format, missing variable, dan layer data silos dan antar department. Yang kedua ada kompleksitas teknis, model yang sophisticated membutuhkan expertise teknis yang tinggi dan infrastruktur IT yang robust. Gap antar business needs dan technical capability sering menjadi bottleneck. Dan yang ketiga ada perubahan organisasi, resistensi terhadap perubahan dan kurangnya adopsi dari
end users dapat menghambat realisasi nilai dari investasi MSS. Change management menjadi kunci sukses implementasi. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Masa depan decision making pemodelan dalam MSS telah menjadi competitive advantage yang esensial bagi organisasi modern. Kemampuan untuk mengubah data menjadi actionable insight kemungkinan perusahaan membuat keputusan yang lebih cerdas, cepat, dan akurat. Investasi berkelanjutan, lakukan investasi bertahap dalam teknologi, talent dan proses, fokus pada quick wins untuk membangun momentum dan dukungan organisasi. Data driven culture, bangun budaya organisasi yang menghargai data, dan evidence based decision making, training dan education menjadi kunci transformasi kultural. Dan yang terakhir, kolaborasi lintas fungsi, pastikan alignment antara IT, bisnis, dan analytics teams, communication and collaboration yang efektif kritikal untuk kesuksesan MSS. Dan poin yang perlu diingat, organisasi yang berhasil mengimplementasikan MSS yang baik akan memiliki keunggulan kompetitif yang sustainable dalam era digital transformation saat ini. Dan sekian presentasi dari saya tentang pemodelan dalam manajemen support system MSS. Terima kasih.